Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Seberseh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan praktik mengajar sebagai syarat uji kinerja.
Baik, untuk selanjutnya Bapak absen dulu ya. Sekarang tanggal 21 bulan 5. Erni Aminah Saadah, Nuri Nuraini, Rosita Hadir. Sandi Agustian. Ini mudah-mudahan dilancarkan urusannya. Nah, untuk selanjutnya dalam proses pembelajaran kita itu belajar nanti berdiskusinya. Bapak harapkan kalian saling bekerja sama nih. Saling bekerja sama antar teman supaya ketika kita paham, kita paham bersamanya. Kemudian bergotong royong, sama-sama bekerja, sama-sama belajarnya, bergotong royong. Dan tidak menutup kemungkinan ketika nanti disampaikan materi-materi, nanti kita akan dihadapkan dengan perbedaan pendapatnya antara ulama satu dengan ulama yang lain. Nah, kita itu harus membiasakan dari sekarang terhadap perbedaan tersebut, karena itu sifatnya sunatullah. Perbedaan itu sunatullah, tidak bisa dihindari. Nah, maka kita sebagai pelajar sudah harus siap dengan perbedaan itu. Ketika nanti kita melihat perbedaan dalam pembelajaran, kita itu harus sudah siap, harus tahu kenapa ulama ini memiliki pandangan yang berbedanya terhadap masalah itu, sehingga kita itu tidak gampang menyalahkannya. Ketika melihat perbedaan, kita itu tidak langsung ulama ini salah, ulama ini yang benar, tidak. Tapi semua perbedaan yang terjadi tentunya itu ada yang namanya pemahaman para ulama itu. Jadi kita itu harus biasa dengan perbedaan itu. Nah, ketika kita beda dengan yang lain, kita tidak boleh merasa bahwa kita yang paling benarnya, tapi kita harus paham kenapa dia itu berbeda. Ternyata yang menjadi pegangannya adalah pendapat dari ulama yang ini. Nah, kita harus biasa dengan perbedaan itu. Nah, baik, untuk materi kali ini materinya adalah tentang kebenaran penurunan Al-Quran ya. Temanya itu adalah kebenaran penurunan Al-Quran ya. Kebenaran penurunan Al-Quran. Nah, materi untuk tema ini terdapat 3 materi. Yang pertama, tahap penurunan Al-Quran ya, dan hikmah Al-Quran diturunkan secara beransur. Kemudian sejarah penulisan Al-Quran dan sebab atau faktor diturunkannya. Lanjut, untuk yang pertama pengertian penurunan Al-Quran ya. Untuk pengertian penurunan Al-Quran, yaitu secara ijmali ya, penurunan Al-Quran diartikan sebagai pemberitahuan dengan cara dan sarana yang dikehendaki Allah, sehingga dapat diketahui oleh para malaikatnya di Lauhul Mahfuz dan oleh Nabi Muhammad yang di dalam hatinya. Nah, jadi ketika Al-Quran itu turun, Allah menurunkannya dengan cara yang berbeda ya. Dan itu diketahui oleh para malaikat, kemudian diketahui juga oleh Nabi Muhammad yang di dalam hatinya, bahwa yang diturunkan itu adalah Al-Quran ya. Makanya ketika Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, itu Nabi tahunya mana
yang masuk ke dalam Al-Quran, mana yang tidak. Karena kan kalamullah itu bukan hanya Al-Quran, bahkan ada kalam Allah yang tidak masuk dalam Al-Quran, yang namanya hadis kursi ya. Nah ketika turun Al-Quran itu diketahui oleh Allah, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril ya. Dan malaikat serta Nabi Muhammad itu tahu bahwa yang diturunkan itu adalah Al-Quran. Nah itu untuk pengertian penurunan Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah kaifiat. Kaifiat itu tata cara turunnya Al-Quran menurut para ulamanya. Nah di sini para ulama memberikan pendapat yang berbeda ya terkait dengan penurunan Al-Quran. Di sini ada 3 pendapat ya, para ulama terkait dengan penurunan Al-Quran. Nah untuk pendapat yang pertama, Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia di malam Al-Qadar ya, malam Lailatul Qadar. Kemudian sekaligus lengkap dari awal sampai akhir. Jadi pada awalnya Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Itu sekaligus dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Tapi itu bukan diturunkan kepada Nabi Muhammad ya. Bukan diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi turunnya itu turun ke langit dunia ya. Ke langit dunia itu secara sekaligus. Itu menurut pendapat yang pertama. Nah setelah diturunkan sekaligus di malam Lailatul Qadar, kemudian Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur ya. Diturunkan secara berangsur-angsur atau Nah kemudian untuk pendapat yang keduanya, pendapat yang kedua, Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia sebanyak 20 kali Lailatul Qadar dalam 20 tahun, atau 23 kali Lailatul Qadar dalam 23 tahun atau 25. Jadi dalam pendapat ini bukan hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berangsur-angsurnya, bahkan diturunkan ke langit dunianya pun itu diturunkan secara berangsur-angsur. Kemudian untuk hikmah, Al-Quran itu kan diturunkan secara berangsur-angsurnya, terutama yang diterima oleh Nabi Muhammad yang dari langit ke dunia, yang diawali sejak tanggal 17 Ramadan. Itu kan berangsur-angsur. Ya turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur itu memiliki beberapa hikmahnya. Ada hikmah yang terkandung dalam penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur ya. Di antaranya yang pertama, memantapkan hati Nabi Muhammad ya. Memantapkan hati Nabi Muhammad. Karena kan pada waktu itu perjuangan untuk menyebarkan agama Islam itu sangat berat ya. Nah ketika turun Al-Quran secara berangsur-angsur itu makin menguatkan, memberikan kekuatan, keteguhan hati kepada Nabi Muhammad ya, dalam menghadapi berbagai tantangan dakwah. Satu itu ya, memantapkan hati Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, yaitu menjawab pertanyaan dan menyelesaikan masalah umat. Kadang Al-Quran itu datangnya itu untuk menjawabnya, untuk menjawab pertanyaan, memberikan solusi, atau ketika terjadi peristiwa maka Al-Quran itu turun. Makanya dalam penurunan Al-Quran ada tafsir yang khusus membahas kejadian sebelum turunnya Al-Qurannya, dan itu disebut dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Nah jadi yang kedua itu menjawab tantangan dan menyelesaikan masalah, menjawab pertanyaan dan menyelesaikan masalah umatnya ketika terjadi masalah. Nah Nabi menjawabnya itu
bukan karena nafsunya, tapi ketika Nabi menjawab itu dijawabnya berdasarkan wahyunya. Jadi Nabi itu ketika menjawab itu dibimbing oleh Allah ya. Jawabannya itu dibimbing oleh Allah, bukan berdasarkan nafsunya. Dijawabnya itu oleh wahyu Allah. Itu yang keduanya, menjawab pertanyaan dan menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga, mudah dihafal dan diamalkan. Ketika Al-Quran turun dulu, itu kan tidak sekaligusnya, tidak sekaligus, tapi berangsur-angsur. Nah, ketika turun berangsur-angsur, misalkan turun satu ayat, sahabat langsung menghafalnya. Ketika itu sudah benar-benar hafal, maka turun lagi ayat. Nah, itu akan mudah untuk dihafal kembali ya, dibanding dengan menurunkan Al-Quran sekaligus. Itu akan sulit untuk dihafal dan diamalkan oleh para sahabatnya, terutama oleh umat Islam. Nah, maka itu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur atau bertahap. Kemudian yang seterusnya, proses pendidikan dan pembinaan yang efektif. Nah, ketika Al-Quran turun itu sudah sesuai ya, dengan kondisi sosial di masyarakat. Misalkan ketika Islam awal-awal di Mekah, umat Islam itu belum terlalu yakin ya, akidahnya itu masih lemah. Nah, maka ayat yang turun di situ di Mekah kebanyakan ayat-ayat tentang ketauhidannya, tentang ketuhanan, karena keimanannya masih lemah. Nah, ketika keimanannya sudah kuat, terutama setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, nah maka baru di situ menurunkan ayat-ayat tentang tentang hukum. Nah, untuk lebih memahami tentang materi yang disampaikan, untuk sekarang kita berdiskusinya, diskusi antar kelompok. Jadi tugas kalian pertama, kalian bekerja sama dengan teman sekelompok kalian. Kemudian kalian cari materi atau pertanyaan yang paling kritisnya tanpa memikirkan jawaban. Meskipun kita tidak tahu jawabannya, tapi buat pertanyaan itu. Dan nanti yang akan menjawabnya adalah kelompok lain. Jadi kita itu membuat pertanyaan tanpa harus memikirkan jawaban dari pertanyaan itu. Kalian buat sekritis mungkin ya pertanyaan itu. Nah, untuk sekarang kita bagi dua aja ya. Untuk sebelah sini ini kelompok A nya. Ini kelompok B. Kelompok B. Kita mulai aja diskusinya. Boleh bangkun dirimu. Jadi kalian saling ngobrol ya. Mengkoordinir pertanyaan dari setiap orang, kemudian dipilih minimal dua pertanyaannya, minimal, kemudian pilih minimal dua pertanyaan. Untuk pertama itu dulu ya, pertanyaan dulu minimal 2. Setelah dikoordinir pertanyaannya, baru kalian pilihnya 2 pertanyaan yang kalian anggap itu pertanyaan kritis. Terus sekarang tugas kalian kerjakan di lembar kerja kalian masing-masing.
Silakan maju ke depan untuk mengutarakan hasil jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh kelompok B. Silakan perwakilan satu orang. Biar jawabannya diketahui oleh semuanya. Siapa yang lain menyimak. Jadi pertanyaan dari kelompok B tadi, maka hari nuzul Quran oleh umat muslim diperingatinya pada tanggal 17 Ramadan dan bukan pada malam Lailatul Qadar. Kelompok A menjawab, karena penurunan pada malam Lailatul Qadar itu sifatnya gaib, sedangkan Al-Quran sifatnya dhahir. Maka peringatan nuzul Quran itu diperingati tanggal 17 Ramadan sesuai dengan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, malam Lailatul Qadar tentangnya itu tidak ada yang tahu karena itu masih rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanyaan yang kedua tadi, apa akibatnya bagi seorang muslim jika melakukan proses penurunan Al-Quran? Kami menjawab, melakukan proses penurunan Al-Quran berarti melakukan sumber Al-Quran yang berpotensi menggoyahkan fondasi keimanan. Al-Quran adalah pusat ajaran Islam. Jika wahyunya dipertanyakan, maka seluruh syariat, akidah, dan ibadah juga akan kehilangan pijakan yang kuat. Oleh karena itu, keyakinan terhadap penurunan Al-Quran merupakan bagian dari hukum iman. Sekian dari Nah, paham jawaban dari kelompok A. Jadi itu jawabannya ya. Pertama tentang apa tadi? Tentang peringatan judul Qurannya. Diperingatinya kapan? 17 Ramadan. 17 Ramadan. Yang dipertanyakan kenapa tidak pada malam Lailatul Qadarnya? Nah, karena pada malam Lailatul Qadar itu penurunan sifatnya gaib ya. Sementara Al-Quran itu bersifat dhahir. Bisa dilihat, nah maka yang peringati itu dari penurunan yang dhahirnya yaitu tanggal 17. Kemudian apa tadi? Selain itu nah itu malam Lailatul Qadar itu sebenarnya datangnya itu tidak ada yang tahu, yaitu menjadi rahasia Allahnya. Jadi para ulama pun hanya bisa memprediksi tentang datangnya malam Lailatul Qadar. Kan kita cuma memprediksinya. Ketika memburu malam Lailatul Qadar, maka kita datang ke masjid pada tanggal berapa? 21, kemudian 23, 25, 27 dan 29 ya. Jadi dari malam-malam ganjil hari terakhir di bulan Ramadan ya. Nah, alhamdulillahnya pembelajaran pada hari ini telah selesai. Sebelum diakhiri dengan doa, kita simpulkan ya, menyimpulkan terlebih dahulu materi yang telah disampaikan. Untuk yang pertama, sudah tahu ya perbedaan pendapat tentang penurunan Al-Quran. Tadi ada berapa pendapat? Ada 3 pendapat. Nah, menurut pendapat yang ketiga itu, permulaan diturunkannya Al-Quran itu kapan? Permulaan. Jadi pertama kali sebelum diturunkan ke dunia, kan Al-Quran itu diturunkan dulu dari Lauhul Mahfuz ke langit dunianya, langit dunia. Itu kapan diturunkannya? Pada malam. Nah, pada malam Al-Qadar ya. Pertama turunnya Al-Quran itu pada malam Al-Qadar ya. Pada malam Al-Qadar itu permulaannya. Nah, dari pendapat yang 3 tadi,
Pertama, ada yang menyebutkan diturunkannya sekaligus, ada juga yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur ke langit dunianya itu. Nah, kemudian untuk penurunan dari langit dunia kepada Nabi Muhammad itu kapan? Penurunan kepada Nabi Muhammad itu kapan awalnya? 17 Ramadan ya. Nah, itu sesuai dengan wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad ya. Surat apa? Al-Alaq. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat 1-5. Nah, itu tentang penurunan. Kemudian hikmah Al-Quran diturunkan secara berturut-turut atau berangsur-angsur ya, bertahap. Pertama menguatkan hati Nabi Muhammad. Yang kedua nanti teh menjawab pertanyaan ya, dan menyelesaikan masalah umat. Kemudian menetap mudah dihafal ya. Mudah dihafal dan diamalkan. Nah, kita juga dalam menghafal Al-Quran itu secara bertahap. Kemudian proses pendidikan, nah itu poin-poin materi yang telah disampaikan pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya kita akhirinya proses pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama-samanya. Silakan dipimpin. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Sekian ya untuk pelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.